Halo guys, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang sahabat serantau. Apa kabar Anda di sana? Harapan saya semoga Anda sentiasa sehat ceria di samping tugas-tugasan seharian dan di samping rutin-rutin Anda seharian guys. Dan terutama sekali guys, di samping keluarga Anda yang tercinta. Oke guys, Anda bersama saya lagi Reggae Melang Channel di dalam membawakan topik yang berkaitan dengan usaha rumah burung walet. Dan kepada Anda petani-petani walet, pengusaha-pengusaha walet yang sudah mempunyai RBW, atau kepada Anda pemula, atau kepada Anda yang baru bercadang untuk membina RBW, maka saya akan membawakan kepada Anda tips-tips atau hasil pengalaman saya di dalam mengusahakan rumah burung walet khusus untuk Anda. Oke guys, sebelum saya membawa Anda kepada topik yang akan saya bawakan pada hari ini, Anda subscribe dulu channel ini jika Anda belum subscribe channel ini, dan jangan lupa tekan tombol lonceng guys, tekan tombol lonceng pemberitahuan agar Anda akan mendapat notifikasi daripada siaran saya yang akan datang. Oke guys, Anda sudah subscribe, Anda telah like, dan Anda telah tekan tombol lonceng. Jom kita teruskan. Oke guys, sebagai mukadimah untuk topik hari ini ialah sudah tentunya Anda inginkan RBW Anda dipenuhi dengan burung walet, atau setidak-tidaknya banyak burung walet di dalam RBW Anda yang akan menghasilkan sarang-sarang burung walet yang Anda inginkan. Oke guys, sebelum itu Anda saksikan dulu sedutan video ini. Oke guys, itu adalah sebagian daripada sedotan video rekaman di dalam sebuah RBW yang berusia 4 tahun guys. Jadi ya kelihatan memang sudah berkembang dengan baik, sudah berkoloni juga setelah terbentuk dengan baik. Bagaimanapun untuk mencapai tahap itu sebenarnya mungkin juga ada kebetulan, tetapi sebenarnya sebagian besar adalah disebabkan oleh usaha-usaha kecil yang memberi impak besar kepada RBW tersebut. Oke guys, kita terus saja masuk kepada perkara-perkara yang perlu di dalam usaha kita memperbanyakkan populasi walet di dalam rumah burung Anda. Jadi pertama ialah Anda kena pastikan Twitter inap Anda semuanya berfungsi dengan baik. Suara inap Anda berfungsi dengan baik, tidak tersekat-sekat, tidak ada suara-suara lain yang tiba-tiba ada. Nanti burung walitnya menginap akan berkeliaran. Anak-anak walit yang sedang nyenyak tidur pun terkejut dan keluar. Oke guys, dan oke. Amat susah kan untuk pastikan mana satu titik inap yang sedang baik, sedang dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Oke, karena apabila Anda berada di dalam sebuah ruang inap, suara inap itu agak merata. Anda dengar penuh di dalam ruang inap itu penuh guys. Jadi Anda tidak dapat mengecam mana satu Twitter yang sudah tidak berfungsi. Caranya guys senang saja. Oke, 1, 2, 3. Oke guys, Anda hanya perlukan satu pipe, lebih kurang pipe solar atau pipe air yang terbentuk dari PVC. Anda perlukan dalam 3 kaki, 4 kaki, begitu panjang. Oke, dan seterusnya kita buat contoh lah, lebih kurang anggap sajalah ini guys, itu pipe PVC.
Oke, kita bayangkan ini pipe PVC yang berukuran setengah inci atau 1 inci pun boleh. Yang penting Anda boleh sumbat di telinga Anda. Oke guys, Anda hampiri Twitter inap Anda dengan membawa pipe PVC tadi, dan Anda dengar terus ke Twitter, maka Anda akan dengar dengan jelas sama ada Twitter tersebut, Twitter itu sedang berfungsi dengan baik ataupun telah tidak berfungsi sekian lama. Sedangkan guys, oke, kalau Anda tidak tahu itu, maka memang susah guys, susah sekali guys. Oke guys, itu yang pertama. Kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua guys. Oke, perkara kedua yang teramat penting sekali di dalam usaha Anda untuk memperbanyakkan populasi walit di dalam rumah burung Anda, yaitu seperti yang Anda tahu, jaga suhu dan kelembapan. Pastikan suhu dan kelembapan berada pada tahap yang sederhana, walaupun tidak terlalu baik, tetapi sederhana cukup, jangan teruk guys. Oke guys, seperti biasa yang Anda tahu, suhu itu adalah di antara 27 derajat sehingga 29 ataupun paling maksimal ialah 30,5. Lepas 30,5, 31 dan ke atas, maka RBW Anda dalam keadaan yang panas guys. Oke, kelembapan pula. Kelembapan juga apabila kelembapan kurang daripada 70, maka kelembapan di dalam ruang inap Anda adalah tidak berapa baik, tidak berada di tahap yang baik. Dan kelembapan guys akan memberikan pengaruh yang besar kepada pembuatan sarang-sarang yang baik, yaitu sarang tidak terbina dengan sempurnanya apabila kelembapan juga tidak berada pada tahap yang baik, yaitu di antara 70 hingga 90 guys. Anda perlukan penyukat suhu dan kelembapan, pengukur suhu dan kelembapan yang sentiasa Anda letakkan di ruang inap Anda. Oke guys, dan penyukat suhu dan kelembapan ini akan menyimpan memori selama ia berada di dalam, yaitu suhu yang tertinggi dan suhu yang terendah. Begitu juga dengan kelembapan yang tertinggi dan kelembapan yang terendah akan dicatat, akan disimpan di dalam memori penyukat suhu dan kelembapan ini, yang mana apabila Anda masuk ke dalam ruang inap, Anda periksa, bukan setakat Anda melihat penyukat suhu dan kelembapan itu pada ketika Anda di situ, waktu Anda ada di situ, tetapi Anda semak memorinya. Anda semak memorinya, lihat suhu maksimum yang ada tercatat dan suhu minimum. Begitu juga dengan kelembapan maksimum dan kelembapan minimum yang tercatat di dalam penyukat suhu dan kelembapan itu guys. Oke guys, antara usaha asas yang Anda boleh lakukan di dalam menjaga suhu dan kelembapan adalah Anda boleh meletakkan besen atau baldi atau apa-apa saja media yang Anda boleh isikan air di dalam ruang inap Anda. Di dalam di bawah void pun oke guys, lagi baik kalau ada. Tetapi setidak-tidaknya di ruang inap Anda ada letakkan besen, Anda letakkan isikan air secukupnya, karena fungsi air ini adalah untuk menyeimbangkan suhu dan kelembapan sekaligus di dalam ruang inap Anda. Jadi itu adalah usaha asas yang Anda boleh aplikasikan. Selebihnya jika ada trik-trik lain, itu adalah pengetahuan lebih daripada asas guys. Jadi Anda boleh cek Google, Anda juga boleh cari mana-mana sumber maklumat bagaimana untuk mengekalkan suhu dan kelembapan yang baik pada RBW Anda. Perkara yang ketiga, bau di dalam gedung Anda, bau di dalam ruang inap Anda. Adakah ia berbau bau seperti habitat semula jadi walit,
atau adakah ia berbau macam-macam guys. Oke guys, dan karena itu Anda memerlukan sekiranya guys, oke, Anda memerlukan aroma, yaitu aroma dinding dan lantai, yang mana seperti biasa ia disebut black hormone atau super black atau aroma black lah segala. Ya, ini adalah untuk memberikan bau seperti habitat semula jadi burung walet, yang mana apabila bau di dalam rumah burung Anda seperti habitat semula jadi burung walet, maka bolehlah dikatakan burung walet akan lebih suka menginap di ruang inap Anda, ataupun dia akan lebih terpikat untuk tinggal di dalam rumah burung Anda guys. Selain daripada itu guys, anak-anak yang baru lahir juga akan betah atau akan setia kepada rumah burung asal mereka. Oke guys, selepas aroma dinding dan lantai, maka seterusnya adalah aroma sirip guys. Oke, aroma sirip adalah berfungsi untuk membuatkan burung walet yang berada di sirip, yang menempel di sirip akan merasa tenang, akan merasa damai, dan merasa suka dengan sirip itu, yang menyebabkan dia akan mahu menginap, dia akan mahu bersarang di situ guys. Oke, ini salah satu usaha untuk membantu RBW Anda dihuni lebih banyak lagi burung walet, ataupun menyebabkan anak-anak walet yang lahir di situ akan setia kepada sirip-siripnya guys. Oke guys, aroma sirip juga bukan saja berfungsi sebagai itu, tetapi dia sekaligus akan mampu merangsang untuk merangsang burung walet yang sudah matang untuk mencari pasangan. Oke guys, apabila dia mencari pasangan, maka dia akan mengawan, dan selepas pengawan maka dia akan berusaha untuk membina sarang guys. Untuk membina sarang, maka disitulah bermulanya populasi di dalam rumah burung walet Anda akan mulai berkembang. Oke guys, ini hanya trik-trik tambahan, tapi yang perkara asas adalah dua perkara pertama dan kedua tadi. Dan kita lanjut kepada perkara ketiga yang sangat penting guys. Ini bagi saya itulah kunci utama untuk memperbanyakkan populasi walet di dalam rumah burung Anda. Oke, stay tune, jangan kemana-mana guys. Ikuti siaran video ini sehingga habis guys, agar Anda tidak terlepas Oke, kita terus lanjut. Perkara yang terakhir bagi saya lah, jika yang mereka teman-teman lain mungkin ada tips-tips yang banyak lagi berbeza-beza, ya memang begitu guys, dan cuma ini terakhir untuk saya, bagi saya guys. Oke guys, yang terakhir untuk saya adalah jangan tuai sarang walet Anda. Oke guys, agak keliru kan? Kenapa pula rumah burung kita, RBW kita sudah bersarang tetapi tidak boleh dituai? Bukankah ini merugikan? Kan kita sudah habiskan sebahagian uang besar bagi kita, mungkin walaupun kecil tapi bagi kita besar guys. Oke, sebagian uang besar bagi kita telah belanjakan dan sudah tiba masanya bersarang. Kenapa kita tidak menuai guys? Satu kekeliruan terjadi. Oke guys, macam begini guys. Oke, saya ringkaskan. Anda perlu berikan masa 2 hingga 3 tahun waktu produktif RBW Anda, yaitu berikan dia masa untuk terus berkembang biak,
untuk terus membina koloni, untuk memperbesarkan koloninya, bermula daripada size mungkin 6 kaki kali 6 kaki saja dia mula berkembang menjadikan 10 kaki kali 10 kaki. Di dalam ruangan 10 kaki kali 10 kaki itu guys, terdapatnya 200-300 keping sarang guys. Oke, itulah matlamat sebenarnya. Jadi jika Anda mau populasi Anda sentiasa berkembang dan cepat berkembang, dan Anda akan menuai hasil yang setimpal pada masa akan datang, maka Anda jangan menuai dahulu sarang-sarang di RBW Anda pada awal-awal perkembangan populasi di dalam RBW Anda. Tidak masalah guys, 6 bulan pertama pun Anda boleh tuai sekiranya RBW Anda awal dihuni oleh burung walet yang begitu banyak. Seperti mula-mula dahulu guys, 4-5 tahun yang lepas guys, 3 bulan 6 bulan RBW sudah penuh dengan RBW mini sudah penuh dengan burung walet. Sarang pun sudah mencecah 300-400 keping sarang di dalam RBW. Itu guys tidak masalah, Anda telah boleh menuai kerana dia sudah banyak. Tetapi pada masa sekarang ini RBW tumbuh macam cendawan, jadi walet pun agak terbahagi-bahagi dan menyebabkan setiap RBW yang dibina tidak terus guys dapat burung walet yang tersebanyak ratusan ekor sekali datang. Itu pada 3-4 tahun yang lalu sahaja. Jadi untuk itu guys, Anda perlu biarkan 10 keping, 20 keping, 40, 50 keping sarang itu guys. Jangan tuai guys. Biarkan dia menjadi, biarkan sarang-sarang itu menjadi kilang anak. Iya. Tugas sarang-sarang itu, indukan daripada sarang-sarang yang 10, 20, 30, 40, 50 tadi guys, adalah untuk melahirkan anak sahaja. Yang mana apabila anak dilahirkan begitu cepat dan banyak di dalam RBW Anda, maka akan cepatlah berkembang biak, akan cepatlah berkembang populasi di dalam RBW Anda guys. Dan sarang burung walet akan banyak mengikut daripada berapa banyak populasi burung walet di dalam RBW Anda. Karena itu guys, Anda perlu menternak walet ini guys. Anda perlu perbanyakkan dulu populasi burung walet di dalam RBW Anda, supaya Anda mendapat sarang yang banyak pada masa akan datang guys. Oke, persoalan daripada pengusaha pemula. Jika saya menuai sarang saya seawal mungkin 10, 20, 30, 40, 50 keping sarang itu, dan saya tuai seawal mungkin, adakah ya tidak akan berkembang? Itu pertanyaan yang selalu saya terima guys. Oke, macam begini guys, ia tetap berkembang, cuma RBW yang Anda buat jadikan pelan jangka panjang seperti pelan yang tadi, jangan tuai dengan RBW yang Anda telah ambil hasilnya seawal mungkin. 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, 7 tahun akan datang, Anda boleh buat perbandingan. RBW yang Anda buat jadikan pelan jangka panjang itu, contoh, telah menghasilkan 3 kilo sebulan. Dalam masa 7 tahun akan datang, RBW mini tadi sudah menghasilkan 3 kilo sebulan. Manakala RBW yang Anda tuai hasilnya seawal mungkin tadi, pada masa yang sama 5 atau 7 tahun akan datang itu, dia masih lagi menghasilkan sekilo atau tidak sampai sekilo setiap bulan guys. Ini bukan teori guys, karena saya sendiri ada melakukan dan melalui pengalaman seperti ini guys di RBW saya. Jadi karena itu saya menyokong saranan daripada mereka-mereka yang telah lama, yang otai setelah berpuluh tahun dalam bidang ini, tentang cara memperbanyakkan populasi walet di dalam RBW.
ialah inilah kunci utamanya guys. Oke guys, Anda masih lagi bersama saya dalam topik yang ini agak panjang guys, tapi kalau saya tidak lanjutkan, gantunglah guys, Anda tidak sampai kepada isinya. Oke guys, tadi tentang kenapa kalau kita tidak tuai, kalau kita biarkan untuk jadikan dia RBW pelan jangka panjang, kenapa dia cepat membanyak? Begini guys, setiap sarang yang apabila Anda tuai ya guys, setelah setiap sarang yang telah ditelur dan menetas dan anak kulit sudah dewasa dan terbang. Oke, seperti konsep yang asal, apabila anak kulit sudah terbang, Anda boleh tuai. Oke, Anda tuai, dan apabila Anda setelah tuai, maka sirip tadi telah kosong. Indukan tadi akan pulang dalam keadaan yang macam-macam, yang stres dan macam-macam. Anak tadi juga akan pulang, yang mana anak tadi belum cukup mahir untuk tidur menempel di sirip, tetapi masih lagi di sarang indukannya. Jadi apabila walid-walid itu pulang, maka si indukan tadi dengan anaknya pun merasa stres, tapi indukan tadi mungkin akan bertahan karena dia ini jenis yang setia kepada tempat tinggalnya guys. Tetapi yang anakan tadi sebahagian besarnya akan keluar dan tidak kembali lagi karena dia stres dan panik karena rumah dia sudah tiada guys. Itu satulah kemungkinan sahaja. Tetapi kedua adalah selepas Anda tuai sarang itu, ia memerlukan masa 10, 15 hingga 1 bulan untuk indukan tadi membuat sarang semula. Saya dapat amati, ada yang lepas 10 hari dia sudah buat polesan balik, dan ada juga indukan yang selepas setengah bulan baru ada polesan, dan ada juga indukan yang selepas 1 bulan baru mula buat polesan balik guys. Jadi jika sekiranya selepas sebulan daripada penuaian itu, barulah si indukan tadi, ibu atau ayahnya, membuat polesan. Untuk membina sarang itu semula dia memerlukan masa 45 hari, lepas itu memerlukan masa dalam 10 hari begitu. Setelah siap baru dia bertelur. Sudah dekat 2 bulan. Selepas bertelur mengambil masa lagi untuk menetas dan membesar dan begitu begini guys. Sebenarnya setiap kali Anda menuai sarang, Anda akan hanya ia akan memakan masa sehingga 4 hingga 6 bulan barulah ia melahirkan anak semula. Jadi setahun sekiranya setiap satu pasang itu sekali bertelur menghasilkan 2 biji telur, maka 2 anak, maka setahun dia hanya akan menghasilkan 4 ekor anak walid, atau paling banyak pun 6 ekor anak walid, yaitu 3 kali bertelur dalam setahun. Berbeza guys dengan apabila Anda tidak menuainya dan Anda membiarkan saja. Selepas anak walid yang sudah boleh terbang meninggalkan sarang, Anda boleh tengok guys, selepas seminggu dari anaknya terbang guys, si indukan tadi telah bertelur semula, ataupun 10 hari selepas itu. Anda boleh lihat, Anda boleh tanda 7 hari sehingga 10 hari ia akan bertelur semula. Jadi pendek kata guys, kita kasih ringkaslah guys. Pendek kata, jika Anda tidak menuai sarang itu, ia akan mampu melahirkan sehingga 10 hingga 12 ekor anak walid setahun. Berbeza dengan tadi yang Anda tuai, ia akan menghasilkan 4 ekor sahaja, paling banyak pun 6 ekor setahun. Jadi karena itu, jika Anda tidak menuai sarang itu, Anda membiarkan saja untuk dijadikan kilang anak guys, kilang anak terus. Oke. Maka ia akan menghasilkan anak terus, dan setahun ia bakal melahirkan 10 ekor atau 12 ekor setahun.
Oke. Bayangkan jika Anda ada 50 sarang yang produktif, yang menghasilkan anakan terus. 50 kali 12 berapa guys? 50 kali 12 600 ekor. Iya kah? Anda tolong kira. Saya ini matematik gagal. Kira-kira gagal. Oke guys. Oke. 12 kali 50. Ya, mungkin 600 ekor setahun. Kan guys. Maka itulah salah satu kunci utama untuk membuatkan populasi walet cepat berkembang di dalam RBW Anda. Oke guys, saya minum dulu. Stay tune. Oke guys, saya sudah minum. Kehausan, panjang pula topik nih. Tapi kalau saya tidak lanjut, itulah gantung guys, Anda tidak sampai ke isinya. Oke guys, seterusnya keluhan dari pengusaha, terutama sekali pemula. Jika saya tidak menuai sarang saya dan membiarkan ia ditelur 3 kali, 5 kali ataupun 10 kali, kalau saya tidak tuai, maka ia akan menjadi taipau ataupun dia menjadi sarang yang drop, low quality. Jadi maka saya akan rugi. Ya betul guys, itu memang betul. Cuma di sini guys, ini sebenarnya hanya pilihan. Karena ini hak pribadi, karena hanya kita saja yang tahu hal tuju kita mau jadi apa dan kita mau buat apa, hanya kita saja yang tahu. Mereka tidak tahu, saya tidak tahu Anda. Jadi ini hanyalah pilihan. Oke, semacam begini guys. Jika Anda mau plan jangka panjang, yaitu jika Anda mau menuai jumlah sarang yang banyak setiap bulan pada masa akan datang, maka Anda pilihlah yang langkah plan jangka panjang tadi, yaitu membiarkan populasi walet berkembang di dalam RBW Anda dengan cara jangan tuai pada awal-awalnya, biarkan dia selamat sehingga 2 atau 3 tahun guys, bersabarlah. Oke. Tetapi jika sekiranya Anda memilih untuk merasa hasilnya, karena biasalah saya juga macam begitu guys, mau merasa hasilnya cepat, maka Anda boleh tuainya karena ia tidak memudaratkan, hanya sahaja ia akan membantutkan perkembangannya, yang mana pada masa akan datang orang lain, RBW lain menuai berkilo-kilo, tetapi Anda 2-3 tahun akan datang pun masih juga menuai sekilo atau di bawah sekilo, atau terpaksa kumpul 2-3 bulan untuk dapatkan sekilo 2 kilo begitu. Jadi itu hanya pilihan guys. Ini bukan saranan, hanya perkongsian saya melalui pengalaman yang telah saya lalui di dalam bidang usaha rumah burung walet ini guys. Oke guys, tiada jalan pintas untuk meraih kejayaan guys, dan kesabaran serta kecekalan Anda berusaha untuk jadikan RBW Anda sukses adalah kunci utama kejayaan. Kunci utama. Oke guys, rasanya sudah terlalu lama saya bercerita dengan Anda, dan Anda berhadapan dengan saya pun sudah terlalu lama. Maka Anda bersama saya pada ketika ini telah berada di penghujung siaran, di hujung rekaman video ini guys. Maka dengan itu harapan saya, semoga Anda mendapat manfaat daripada perkongsian saya dan tips-tips yang saya berikan di dalam siaran ini berkaitan dengan usaha rumah burung walet. Oke, burung walet. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat kepada Anda, maka bagikan kepada kawan-kawan, share kepada rakan-rakan agar mereka akan juga mendapat manfaat daripada perkongsian di dalam video ini guys. Dan kepada Anda yang belum subscribe dulu channel ini, serta jangan lupa tekan tombol lonceng pemberitahuan agar Anda mendapat notifikasi apabila saya menyiarkan video pada masa akan datang. Dan dengan itu guys,
Sehingga berjumpa lagi pada siaran saya akan datang. Salam sukses untuk Anda.